pas saat pulang. Justru energi itu akan ke recharge saat kita ketemu sama anak kita sampai rumah, ya kan? Jadi udah capeknya hilang. Jadi pada dasarnya kita seorang orang tua, seorang ibu dituntut untuk menjadi orang yang waras. Oke. Ya kan? Kita harus jadi waras, mengontrol emosi. Iya itu banget. Mengontrol segala-galanya, apalagi terus ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan dari pihak oknum pekerja di sana. Nonton video ini setelah mungkin 10 tahun kali ya. Mungkin anggap Alfa itu sudah 17 tahun. Mbak Aci kira-kira mau obrolin apa nih ke Alfa? Jadi mungkin ini berat ya Wi. Halo Sobat Multibangun, apa kabar? Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya, Dwi, pada Multitalk pada pagi hari ini. Sobat Multibangun, Multitalk akan membahas terkait dengan dunia konstruksi, geoteknik, dan geosintetik bersama para pakar, akademisi, praktisi, dan konten kreator. Sobat Multibangun, hari ini adalah hari yang spesial karena kita sedang memperingati Hari Ibu di seluruh Indonesia. Sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu di Indonesia. Di sini karena spesial sekali di Hari Ibu, kita kedatangan tamu spesial juga. Beliau seorang ibu, bekerja di dunia konstruksi dan insinyur pula. Saya tambahkan cantik lagi. Kita kedatangan Insinyur Astri Juwita Perdani ya Mbak ya. Beliau seorang Design and Product Manager di PT Multibangun. Luar biasa. Sebelumnya terima kasih Mbak Aci sudah saya panggil Mbak Aci boleh ya? Boleh Dwi. Sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol spesial Hari Ibu di Multitalk pada pagi hari ini. Sebelumnya boleh say hello dulu ke seluruh Hai, sobat. selamat pagi, selamat siang, selamat malam Multibangun. Iya, thank you Mbak Aci. Karena ini akan lebih spesial ya, ini Hari Ibu dan Mbak Aci sendiri adalah seorang ibu, lalu juga bekerjanya di dunia konstruksi. Ini pembicaranya akan sangat seru nih, akan relate ke banyak sobat Multibangun yang mungkin sama nih posisinya sebagai working mom juga, atau mungkin yang sebagai RT juga seperti itu. Karena Mbak Aci itu seorang product and design manager, boleh nggak kita cerita dulu dari awal journey karirnya seperti apa? Gimana Mbak Aci ceritanya itu akhirnya masuk ke Multibangun dan berkarir sebagai sekarang sudah seperti ini ya, sudah menjadi manajer di PT Multibangun. Oke, jadi gini Mbak Dwi, awal aku terjun di dunia ini waktu aku lulus kuliah, aku sempat magang di beberapa perusahaan konstruksi. Setelah itu aku baru masuk ke PT Multibangun Rekatama Patria. Gitu. Background kuliahnya berarti aku teknik sipil. Teknik sipil. Iya, betul. Memang ingin masuk ke teknik sipil sebelumnya ya. Yes, betul. Kita kan tahu ya Mbak Aji ya, di dunia teknik sipil itu memang dominan ya, mayoritas itu maskulin, jadi cowok-cowok gitu ya. Mbak Aji sendiri ada nggak sih kesulitan untuk penyesuaian untuk bekerja di terjun di dunia konstruksi sendiri? Kalau untuk kesulitan penyesuaian sih alhamdulillah nggak ada Dwi. Jadi memang karena aku kan kuliahnya di teknik sipil, aku kan cewek itu adalah minoritas di situ. Waktu itu rata-rata kan cowok semua kan, jadinya bertemannya sama cowok. Jadi ya sudah, jadi masuk di dunia kerja penyelesaian sih nggak ada. Tapi mungkin kalau pas udah terjun ke lapangan sedikit ya gitu kan, karena kan beda ya di dunia waktu pas di kampus sama di dunia kerja kan beda. Jadi ya mungkin
ya nggak banyak lah penyelesaiannya kayak gitu. Jadi sebenarnya dari kuliah pun enjoy Mbak Aci? Sudah enjoy karena ya teman-temannya cowok, terus dari gitu aku juga sedikit waktu itu tomboy juga kan. Jadi ya seorang Mbak Aci ini tomboy loh dulunya ya. Dulu sekarang udah sangat feminim ya. Dan sudah menjadi seorang ibu. Betul. Iya, sebelumnya aku juga mau ngucapin selamat hari ibu nih ke Mbak Aci. Untuk Dwi juga. Iya, ibu kan. Dwi kan seorang ibu juga kan. Sama. Iya, selamat hari ibu. Iya, kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol lagi nih Mbak terkait terjun ke dunia pekerjaan. Tadi memang kata Mbak Aci waktu ke lapangan agak sedikit ada penyesuaian ya Mbak ya. Kira-kira kayak penyesuaian seperti apa sih yang dialami seorang perempuan yang akhirnya banyak ke site atau ke lapangan? Betul. Penyesuaiannya palingan ya kita biasanya kan sebagai seorang wanita sendirian di lapangan, biasanya kan ya orang-orang pekerja di sana kan mungkin agak-agak bagaimana ya kalau melihat wanita gitu kan. Excited kan gitu. Itu sih cuman ya itu aja sih sekilas. Cuman kalau misalkan ketemu sama klien misalkan kadang dulu awal-awal itu karena itu tuh masih muda terus wanita mungkin agak sedikit diremehkan ya. Oke. Tapi ya setelahnya sih ya kita mah jalan aja gitu kan. Jalan aja kita buktikan kalau sebagai perempuan pun yang waktu itu mungkin Mbak Aci masih baru lulus gitu ya, akhirnya tetap bisa mendesain dengan baik gitu ya, dengan membuktikan hal tersebut gitu. Kalau di lapangan sendiri pernah nggak sih Mbak mengalami misalnya hal-hal yang tidak menyenangkan atau hal-hal sedih gitu selama di lapangan? Di lapangan hal-hal yang tidak menyenangkan tuh pasti ada Udwi. Aku punya pengalaman dulu banget waktu itu aku di proyek di Kalimantan. Oh jauh ya? Jauh waktu itu. Di situ aku seharusnya stay-nya agak lumayan lama di sana. Terus ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan dari pihak oknum pekerja di sana. Lagi-lagi oknum. Dari oknum lah pekerja di sana ya. Terus udah gitu kurang enak buat aku sebagai wanita. Saat itu aku wanita sendiri di situ. Kurang enak, jadi kayaknya aku mesti segera balik ke Jakarta. Akhirnya mengambil keputusan balik. Mengambil keputusan untuk balik ke Jakarta. Tadinya mau flight malam itu juga, kita cari flight malam paling terakhir gitu. Tapi ternyata agak susah karena dari tempat aku stay ke kota untuk ke bandara itu cukup jauh, 2 jam menggunakan kendaraan mobil darat. Jadi kayaknya nggak mungkin deh kalau untuk kita balik ke Jakarta flight paling malam paling terakhir. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk mencari tiket yang flight paling pagi yang pertama gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk besok paginya deh aku balik ke Jakarta. Segitunya jadinya pengen pulang gitu ya. Pengen pulang. Kayaknya kurang nyaman. Kayaknya gitu aku kan. bisa merasa deh seberat apa itu. Karena biasanya kan kita apapun kondisinya selagi kita masih bisa mentolerir gitu ya, kita tetap tough ya. Tough, maksudnya kalau cuma sekedar ya bercanda atau biasa kita masih bisa handle, kita masih bisa maintain emosi kita atau gimana masih oke. Cuman nih kayaknya udah keterlaluan dan kayak sudah. Terus aku diskusi dengan teman-teman aku, tim aku yang di lapangan, tim aku semua di situ, ya deh kayaknya balik aja deh. Gitu. Dan kantor pun mensupport untuk akhirnya ada pergantian personil ya. Iya, akhirnya ada teman aku yang meneruskan di sana gitu. Dan ya seperti itu mungkin ya Sobat Multibangun. Jadi kita itu tahu batasan gitu ya sebagai perempuan. Jadi kalau misalnya di mana kita tuh sudah tidak nyaman, tidak ada salahnya kita akhirnya ya udah quit aja dulu. Dan kapan kita harus tetap melanjutkan itu kita yang tahu. Luar biasa nih Mbak Aci. Kita udah dengar cerita yang kurang menyenangkannya. Pasti ada nih hal-hal yang menyenangkan karena Mbak Aci sendiri kalau dilihat lumayan lama nih berkarir di dunia konstruksi. Bener. Kira-kira apa sih yang bikin Mbak Aci kayaknya nyaman nih di dunia konstruksi ini? Kalau nyaman itu balik lagi pasti dari lingkungan kerja. Di lingkungan kerja aku mempunyai teman-teman yang baik, tim yang solid, jadi membuat aku pun untuk kayaknya this is the
right place. Yes, right place, atau yang ya gitulah, maksudnya nyaman untuk aku bekerja dan untuk berteman, untuk dengan tim aku gitu. Mungkin kalau misalkan agak kurang menyenangkan juga kan kita kerja kurang nyaman ya gitu. Jadi itu aja sih. Itu yang bikin Mbak Aci sendiri sangat enjoy gitu ya. Jadi di side pun di dunia pekerjaan berarti ada hal-hal yang menyenangkan ya. Walaupun kayak tadi ada perlakuan yang kurang menyenangkan, pasti juga kalau dilihat untuk perempuan itu kita tidak bisa pungkiri ya, kadang-kadang ada special treatment. Ya nggak sih Mbak? Benar, pastinya ada special treatment dari teman-teman kita, apalagi kalau lagi di lapangan. Karena aku cewek sendiri, jadi pasti diutamakan untuk keselamatan, kenyamanan kita didahulukan. Apalagi semuanya kan cowok gitu kan, jadi pasti ayo Bu atau duluan atau gimana, kita pasti diutamain. Itu aja sih. Makanya. Kerasa juga kadang karena sebelumnya juga pernah di lapangan, special treatmentnya juga kita berasa. Ada. Jadi senang sih sebenarnya ya Mbak Ci ya, kita tetap bisa berkontribusi di dunia konstruksi walaupun kita perempuan, apalagi kita seorang ibu. Tadi senangnya sudah, tidak menyenangkannya sudah ada. Kira-kira ada nggak sih Mbak momen-momen lucu gitu kalau selama di dunia? Kalau lucu di lapangan, di konstruksi dan di lapangan tuh pasti ada Dwi. Jadi dulu waktu awal-awal gitu kan, awal-awal aku masuk kerja, tiba-tiba diajak sama teman dan tim untuk meeting dengan klien. Nah, tahu-tahu lanjutlah meeting itu di proyek. Sementara saat itu aku belum siap, aku nggak tahu kalau memang hari itu ada meeting karena nggak diinfo sebelumnya, nggak diinfo sehari sebelumnya. Last minute banget. Last minute, terus ternyata diajak meeting, ya udahlah oke lah ketemu klien, kiranya kan di kantor, terus di proyek aku menggunakan hak tinggi, pakai heels. Pakai heels aku 2 kali ngalamin kayak gitu, jadi wah oke, aku bilang kayak gitu kan. Ya udah semenjak terus itu gimana pakai heels ke lapangan? Jadi akhirnya teman aku yang cowok bantuin aku untuk megangin pelan-pelan jalan. Dipegangin. Ada temen aku waktu itu kayak gitu. Jadi ya udah, terus aku bilang next gitu kalau apa-apa info. Jadi aku bisa prepare, bisa prepare safety shoes. Jadi semenjak itu pokoknya nggak ada apapun, aku selalu prepare dan standby safety shoes di mobil. Iya, pasti jadi harus ada ya. Misalkan mau ada meeting, tinggal ganti sepatu gitu kan. Gimana kita kan taunya meeting di kantor gitu ya, cantik gitu pakai heels, tiba-tiba ke lapangan gitu. Iya. Tapi emang itu kerennya seorang perempuan ya. Seorang perempuan di dunia konstruksi, dia ada sisi femininnya saat meeting di kantor. Ketika ke lapangan, wah bisa jadi berubah. Bener, kita kan kalau ketemu sama klien meeting gitu di kantor kan kayaknya gimana kan, mesti dress well ya kan, mesti gimana ya. Terus saat di lapangan kita juga harus, nggak mungkin dong kita menggunakan hak tinggi gitu kan. Iya makanya gitu. Itu ceritanya tuh keren banget sih untuk seorang ibu dan seorang engineer sekaligus gitu Mbak Aci. Lengkap ya, ada momen sedihnya, momen tidak menyenangkan, momen happy, lucu juga ada gitu ya. Sebenarnya kayak perjalanan karir Mbak Aci itu kan kalau dilihat cukup panjang. Betul. Cukup panjang. Jadi yang akhirnya mungkin Mbak Aci masuk ke Multibangun masih single ya? Masih single. Setelah itu memutuskan menikah dan akhirnya dia tahu Mbak Aci sudah punya anak ya? Iya, sudah punya anak. Lalu kira-kira nih Mbak Aci, setelah menikah dan punya anak, itu ada perbedaan signifikan gak sih yang terasa? Perubahan itu pasti ada Dwi. Jadi semua fokus dan konsentrasi kita itu udah jatuh ke keluarga dan ke anak, ya kan? Tapi kita juga harus sebagai working mom juga harus bisa membagi atas apa yang sudah kita jalanin sebelumnya, yaitu bekerja. Tetap tanggung jawab. Jadi harus
berbagi waktu antara keluarga, anak dan pekerjaan gitu. Jadi tetap berusaha ya, Yes, Mbak Aji. benar. Walaupun memang kita tidak pungkiri ya, prioritas kita ketika sudah punya anak, sepertinya memang anak nomor satu ya, Mbak Aji. Pasti Anak nomor satu. Namun hebatnya seorang working mom ini, mereka tetap bisa mengedepankan tanggung jawab kantornya juga, berkarirnya juga. Itu Dwi appreciate sekali untuk perempuan-perempuan yang bekerja. Benar. Termasuk Mbak Aji yang mungkin kalau boleh tahu, ketika pulang nih Mbak Aji, kita udah capek bekerja. Kira-kira energinya berkurang nggak atau habis nggak ketika mau ketemu anak? Justru itu udah hal yang biasa terjadi seorang wanita atau working mom, seorang ibu, di mana pasti dia sudah capek, mungkin di kantor, di perjalanan macet, di gitu proyek, kan, di proyek, ya kan, mungkin ada kendalaan di proyek, gitu kan, pasti itu dialamin sama semua ibu yang bekerja di konstruksi, ya kan, dimanapun sih sebenarnya. Dimanapun ya, enggak ya dimanapun lah sebenarnya, bukan ibu bekerja ya. Ibu bekerja. Nah, aku selalu mengusahakan untuk gak boleh membawa aura itu pas saat pulang. Justru energi itu akan ke recharge saat kita ketemu sama anak kita sampai rumah, ya kan. Jadi udah capeknya hilang. Jadi pikiran, stres di jalanan, di kantor, di proyek gitu udah nggak kepikiran sekali, gitu kan. Ibaratnya anak tuh emang jadi kayak bikin energi kita justru bertambah. Bener, apalagi kalau ketemu anak yang biasanya pulang pasti dibukain pintu, disambut, ya kan? Jadinya kita kan nyes gitu kan, jadi happy gitu kan ketemu anak gitu kan. Soalnya kalau kita bawa energi yang jelek ke rumah, ketemu anak, kasihan anaknya. Kasihan ya. Pasti. Dimana sebenarnya waktu untuk anak aja sudah sedikit berkurang dengan kita bekerja. Benar. Ketika kita harus bertemu dengan energi yang kurang baik kan sebenarnya memang kasihan. Kalau Dwi lihat nih Mbak Aji, sebenarnya PT Multibangun ini salah satu kantor yang Dwi bisa katakan sangat memberikan ruang untuk para pekerjanya ya. Jadi bisa pulang on time. Betul. Apabila tidak ada desakan pekerjaan ya tentu. Lalu Sabtu Minggu bisa tetap quality time, punya waktu bersama dengan keluarga dan anak. Iya. Ya alhamdulillahnya gitu. Maksudnya di PT Multibangun Rekata Patria tuh memberikan kami para ibu untuk mempunyai waktu yang banyak sama anak-anak kita gitu. Jadi tidak yang harus dituntut bagaimana gitu, tapi tapi tetap balik lagi kalau kita harus menyelesaikan kewajiban kita dulu gitu. Jadi sebelum memang kita mau pulang atau kita mau kemana gitu, selesaikan dulu pekerjaan. Jadi pulang kita ibaratnya nggak bawa PR, nggak bawa beban. Jadi udah sampai rumah kita udah fokusnya ke anak kayak gitu. Mbak Aci sendiri sekarang anak udah usia berapa Mbak Aci? Anak aku usia 7 tahun nanti Januari. Oh, udah mau sekolah dong? Udah sekolah, sudah kelas 1 SD. Oh, sudah kelas 1 SD. Masya Allah ya, luar biasa. Jadi udah mulai jadi ibu-ibu riwah nih? Udah mulai menjadi seorang ibu. Kalau anak mau ujian, kita yang ngajarin, ya kan? Kita yang menyiapkan segalanya. Dari lemam jadinya, ngerasain seorang ibu gitu. Jadinya. Udah 100% ya? 100% ngerasain udah diriwahin. Pernah diriwahin gak nih Mbak yang kayak tugas last minute, yang malam-malam baru bilang, Ma, aku besok disuruh bawa ini nih gitu. Alhamdulillahnya enggak ya Wi, soalnya sekarang kan zaman udah beda nih, udah lebih maju nih. Jadi kalau memang misalkan ada tugas atau ada apapun dari sekolah, biasanya pihak sekolah itu menginformasikan ke kita, ke para wali muridnya itu melalui via grup WhatsApp. Jadi kalau apa-apa tuh diinfokan sebelumnya. Jadi kita bisa well prepare sebelumnya gitu. Kalau misalkan emang akunya belum bisa
menyiapkan, aku dibantu oleh asisten rumah tanggaku di rumah gitu untuk menyiapkan itu semua gitu. Memang tantangan semakin berat sekarang, tapi kemudahan ada aja gitu aja. Jadi sekolah pun lebih kooperatif untuk kasih tahu langsung ke orang tua. Itu luar biasa ya. Berarti sebenarnya sangat seimbang lah sekarang ini ya. Kita Mbak Aci sendiri tidak terlalu kesulitan untuk karena komunikasi antara pihak sekolah, guru dengan orang tua berjalan terus. Semakin baik ya, luar biasa. Jadi sebenarnya Mbak Ci, hal terberat yang biasanya dialami oleh ibu-ibu bekerja atau working mom itu biasanya ketika anak sakit, tapi kita tetap harus bekerja. Mbak Ci pernah nggak sih ngalamin momen-momen itu? Pasti ada. Saat anak sakit gitu kan, terus kita nggak bisa untuk nemenin. Aku pernah punya pengalaman seperti itu. Jadi anak aku sakit, terus aku ada pekerjaan yang memang nggak bisa aku tinggalin dan tidak bisa di backup karena bertemu dengan klien, meeting di lapangan gitu. Alhamdulillahnya suami aku itu sangat support. Jadi diskusi dengan dia, cek schedule dia, apakah dia ada meeting atau enggak. Jadi bisa dia yang handle, dia yang take over. Apalagi kan dia juga lebih available, bisa bekerja di rumah. Kalau emang misalnya dia nggak ada meeting, dia nggak perlu ke kantor. Jadi dia di rumah, ya udah dia yang handle untuk si anak itu. Luar biasa support suami ya. Adalah kunci itu memang kunci banget ya. Jadi Mbak Aci selama ini merasa walaupun ada momen-momen seperti itu tetap karena ada support suami semua tetap berjalan dengan baik ya. Jadi anak tetap dihandle sama Pak Sul gitu ya. Ada dibantu juga sama asisten rumah tangga juga. Mbak Aci juga lebih tenang gitu ya. Iya, Mbak Aci sejauh ini berarti Mbak Aci pernah nggak sih Mbak? Tadi kan kita udah ngobrol kalau ketika momen-momen anak sakit gitu ya, ada momen yang dimana Mbak Aci nggak bisa nemenin, tidak bisa hadir, benar. Ada nggak sih Mbak waktu dimana Mbak Aci merasa bersalah gitu? Harus memilih menjadi ibu yang bekerja? Itu adalah sebuah resiko kita working mom. Ya resikonya ya mungkin kita nggak bisa selalu ada saat dia butuh kita, ya kan? Ada juga momen-momen penting anakku, di mana aku juga yang nggak bisa ada di situ, kayak dia di sekolah tampil, dia pentas seni, dia lomba. Kebetulan anakku kan aktif, suka tampil, suka lomba, suka pentas gitu. Ya aku nggak bisa selalu ada gitu. Kalau emang misalkan aku juga lihat scheduleku bisa aku izin, aku minta izin sama bos aku untuk ibu saya mau izin, mau ada acara sekolah, terus saya cuti karena anak saya sekolah gitu. Tapi kan nggak selalu begitu. Balik lagi, aku diskusi sama suami, lagi-lagi suami berganti peran lah. Jadi dia yang menemani anakku kayak gitu. Ya alhamdulillahnya setiap anakku pentas, ikut lomba, dia selalu juara 1, ya kan. Jadi aku pun jadinya Oke, sepertinya terbayarkan. Jadi kalau pas setelah aku pulang merasa bersalah nih, nggak bisa nonton atau nemenin dia pentas atau lomba. Terus pas dia buka pintu, aku pulang gitu ya, dia cerita, aku tadi lombanya menang gitu, terus dia tunjukin hadiahnya, pialanya gitu kan. Jadi kita ya kayak apa ya, feeling guilty-nya tuh hilang ya kan, karena ternyata anakku tuh nggak sedih kalau nggak ada ibunya nonton gitu. Jadi dia happy gitu. Jadi oke,
Dia tidak menyalahkan ibunya sama sekali. Tidak, alhamdulillahnya enggak, itu cukup mandiri juga dia kayak gitu. Mbak Aci, walaupun masih 7 tahun, aku sudah bisa mengatakan Mbak Aci itu sukses loh untuk membesarkan anak yang dia akhirnya mengerti kondisi ibunya itu tetap harus bekerja gitu ya. Ya, dibalik lagi memang aku belum menjadi ibu yang baik dan sempurna juga. Karena aku juga masih belajar. Karena kita semua belajar. Kita semua belajar karena untuk menjadi seorang orang tua, ibu, parenting gitu kan nggak ada sekolahnya ya. Nggak ada. Jadi memang learning by doing. Jadi kita selalu belajar lagi, yang belajar memahami dia, belajar agar dia memahami kita juga gitu lah. Ya seperti itu gitu. Kalau ya Dwi lagi-lagi salut ya. Salut dengan ceritanya Mbak Aci tadi, dimana anaknya Mbak Aci tidak ada sedikit pun menyalahkan mama kenapa kerja gitu ya. Dia tetap bisa mengerti, dia menang tetap disambut, kita menang gitu ya. Itu hebat sih seorang anak berusia 7 tahun. Dwi yakin mungkin walaupun Mbak Aci sibuk bekerja, Mbak Aci masih meluangkan waktu untuk anak. Pasti. Apapun akan aku lakukan yang terbaik untuk anak aku, ya kan? Kalau misalkan kayak kita pulang kerja, pasti capek dong. Pasti capek. Bukan capek di kantor juga, pasti di perjalanan. Perjalanan aku lumayan jauh dari kantor ke rumah. Jadi itu pasti capek banget. Ketemu anak, kita harus menghibur dia. Biasanya aku langsung main sama dia, atau kita deep talk, ngobrol apa sih seharian yang dilakuin sama anakku di sekolah, di rumah, kayak gitu. Apalagi kalau misalkan udah menjelang anak ujian, itu biasanya aku akan nemenin dia belajar, ngajarin dia, even sampai malam pun kayak gitu, sampai sebisanya dia lah gitu. Jadi ya mungkin ya itulah yang kayak seperti menebus waktu yang hilang. Waktu yang hilang. Ini jadi kalau misalkan memang dia lagi pas kita pulang minta ditemenin main atau ngajakin main, ya ayo gitu. Terus mau belajar, ayo gitu. Jadi ya pasti pulang yang diutamain pasti anak dulu gitu. Mau kita tidurnya sampai larut malam, mau mandinya sampai larut malam, yang penting ke anak dulu gitu. Beresin anak dulu. Bener, jadi biar dia tidak kehilangan momen bersama ibunya juga gitu kan. Sebenarnya kalau kita runut lagi kan, Mbak Aci sendiri kan bekerja. Tidak bisa kita pungkiri waktu bersama anak memang ada yang hilang sebenarnya gitu ya. Dari Mbak Aci sendiri itu menyikapi itu seperti apa? Terus dari anak pernah nggak sih kayak komplain gitu, kayak Mbak nggak usah kerja deh. Karena aku ngalamin. Aku pernah ngalamin itu. Kalau sehari-hari sebenarnya anak enggak ya, enggak karena dia mengerti ibunya itu bekerja dan sudah harus 7 tahun bekerja. Mungkin Ya, karena dia tahu. Tapi ada momen dimana saat anak itu bertanya dan meminta kita, Bunda nggak usah kerja deh. Itu momen itu saat biasanya dia sakit. Ya. Biasanya dia sakit. Semua gitu. anak ya, semua anak seperti itu. Bunda nggak usah kerja pengennya deh, deket kayak sama gitu. ibunya. Iya, biasanya kan nempelnya sama ibunya kan. Jadinya momen itu pasti ada. Tapi ya aku kasih pengertian lagi. Kalau misalkan ya Bunda mesti kerja karena ya untuk Alfa juga, untuk anakku juga gitu. Kasih pengertian ke dia juga sih gitu.
kuncinya kasih pengertian, mungkin disounding terus anaknya, komunikasi ya, deep talk ya, malam-malam. Ya dia ngertilah, tahulah kalau ibunya harus bekerja kayak gitu. Kan di sisi lain juga kan suamiku kadang kan ke kantor itu nggak setiap hari. Jadi dia juga nggak ngerasa kehilangan. Jadi di rumah itu ada ayahnya di rumah kayak gitu. Ini tuh sebenarnya mendengarkan cerita Mbak Aci tuh sangat menyenangkan. Walaupun memang ada sisi-sisi yang kita ada sedikit struggle ya Mbak ya. Betul. Struggle, namun memang harapan Dwi di sini adalah semoga semua ibu-ibu di Indonesia khususnya ya punya kesempatan, punya support yang sama. Betul. Seperti yang Mbak Aci dapat gitu ya. Punya kondisi yang sama kayak akhirnya anak mengerti gitu mengerti. Kenapa akhirnya para working mom ini tetap memilih bekerja. Memang kita tidak pungkiri ya Mbak ya, mungkin Sobat Multibangun yang akhirnya memilih sebagai ibu rumah tangga. Betul. Itu pun luar biasa loh. Itu luar biasa, justru lebih struggle sih sebenarnya ya kalau dia memilih menjadi ibu rumah tangga gitu kan. Karena ya maupun working mom atau ibu rumah tangga pada dasarnya kita seorang orang tua, seorang ibu dituntut untuk menjadi orang yang waras. Oke. Ya kan? Kita harus jadi waras, mengontrol emosi. Iya itu banget. Mengontrol segala-galanya, apalagi kalau berhadapan sama anak yang lagi rewel sama tantrum kan. Kita harus tetap menjadi versi yang baik. Benar, kita jadi dibilang ibu peri, ya kan? Ibu peri. Malaikat, ya kan? Jadi kalau misalkan kitanya ikutan tantrum, anaknya pun juga tantrum kan? Iya kan? Jadi ya harus ya mengontrol emosi. Dan itu agak semua. Lebih sulit sih untuk ibu rumah tangga ya. Karena Dwi kebayang kalau working mom kan dia punya kegiatan di kantor seperti itu ya. Tidak menghadapi rewelnya anak dari pagi sampai malam. Ibu rumah tangga whole day. Pasti. Dan kalau tidak membalanskan dengan kegiatan di luar itu agak stressful nggak sih sebenarnya. Makanya luar biasa nih Sobat Multibangun, ibu-ibu semuanya yang memilih sebagai ibu rumah tangga ataupun working mom, tetap dengan harapan kita menjadi versi terbaik untuk sebagai perempuan, sebagai ibu gitu ya. Itu kita apresiasi semua. Mungkin sebelumnya Mbak Aci, karena Mbak Aci sudah bercerita dari awal perjalanan karir sampai dengan anak, bahkan mendapatkan support juga dari suami. Mungkin Dwi ingin tahu Mbak Aci, nanti mungkin bisa langsung ke kamera gitu ya. Kalau Mbak Aci bisa ngobrol, nanti kalau misalnya anak Mbak Aci namanya siapa? Alfa. Nanti kalau misalnya Alfa nonton video ini setelah mungkin 10 tahun kali ya. Mungkin anggap Alfa itu sudah 17 tahun. Mbak Aci kira-kira mau obrolin apa nih ke Alfa? Jadi mungkin ini berat ya Wi. Ini tuh jadi kayak mungkin obrolan banyak ibu ya ke anaknya, mungkin harapannya seperti apa itu. Mungkin boleh ke kamera sebelah gitu. Sebelah situ ya. Iya. Ngomong apa ya? Oke, gini. Hai Alfa. Maaf ya kalau waktu kebersamaan kita itu nggak sebanyak orang lain. Bunda nggak bisa selalu berada di sisinya Alfa saat Alfa butuh Bunda. Bunda berharap Alfa mengerti itu, karena semua yang Bunda lakuin ini juga untuk Alfa. Biar suatu saat nanti Alfa bisa bangga mempunyai ibu seperti Bunda. Harapan Bunda kalau
Alfa sudah besar nanti, Alfa tahu kalau Bunda itu sayang sama Alfa. Bunda berharap Alfa menjadi anak yang baik, yang jujur, lembut, selalu bahagia, dimudahkan segala langkah Alfa. Apabila ada kesulitan, kesedihan, akan digantikan dengan kekuatan. Alfa menjadi anak yang periang, anak yang soleh, taat, beragama, takut sama Tuhan. Bunda cuman berharap Alfa menjadi versi terbaiknya Alfa. Di sini Bunda bukan pengen disanjung. Di sini Bunda cuman pengen meluk Alfa. Bunda bilang kalau Bunda akan ada di sini untuk Alfa, akan ada untuk Alfa selama-lamanya. Doanya Bunda untuk Alfa akan selalu berada di setiap langkahnya Alfa berada. Yang penting Alfa harus takut sama Allah, selalu beribadah. Oke, love you nak. Ini nggak ada yang mau kasih tisu kita. Butuh tisu ya? Sebentar ya. Oke, thank you. Oke. Ya, memang berkaitan dengan hubungan anak dan ibu itu sangat sensitif, sangat erat, sangat hangat. Jadi sebenarnya waktu dikasih tahu ini akan spesial hari ibu, Dwi akan tahu ini akan ada sedih-sedihnya gitu ya. Nggak expect ya kalau akan menangis seperti ini ya. Ya terima kasih Mbak Aci yang sudah sharing di Multitalk episode spesial hari ibu. Mungkin lagi-lagi untuk closing, kita akan menyampaikan selamat hari ibu untuk semua ibu di Indonesia gitu ya. Tidak ada sebenarnya kalau dibilang hanya hari ini hari ibu itu hanya peringatan ya, peringatan. Namun ibu akan tetap terus berperan. Dan ada kapanpun gitu ya, dengan versi terbaiknya. Selamat untuk semua ibu, baik working mom, IRT gitu ya, semua wanita yang mungkin nanti akan menjadi ibu atau yang sedang mengusahakan menjadi seorang ibu. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Aci, Sobat Multibangun. Ini adalah Multitalk episode yang mungkin terakhir di 2025. Ini mungkin penghujung, spesial juga Hari Ibu. Terima kasih ceritanya. Semoga cerita Mbak Aci tadi menginspirasi semua ibu-ibu yang nonton, atau calon ibu yang sedang nonton, ataupun yang sedang mendapatkan seorang anak. Mudah-mudahan secepatnya bisa diberikan anugerah atau yang lagi menunggu kelahiran. Bisa jadi ya yang sedang menunggu kelahiran, lagi nunggu due date-nya. Selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu. Dwi Agrina dan Mbak Aci pamit undur diri. Selamat pagi, siang, malam. Dadah, selamat Multibangun.